Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, ini adalah video lanjutan part kedua dari video aku sebelumnya tentang bagaimana tata cara melakukan daftar ulang setelah kalian itu dinyatakan lolos dalam ujian SNMPTN Barat. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai daftar ulang dari 3 sampai 4 universitas gitu ya. Jadi pastiin kalian harus tonton video ini sampai akhir supaya kalian gak ketinggalan semua informasinya. Oke? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja akan aku bahas universitas atau PTN yang pertama tentang tata cara daftar ulangnya itu adalah Universitas Syiah Kuala. Nah, di sini di website resminya itu sudah ada pengumumannya ya, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli pengumuman ini. Jadi masih baru banget pengumumannya. Nanti aku taruh linknya di description box, kalian harus cek. Nah, di pengumuman itu isinya mengenai jadwal dan tata cara daripada pendaftaran ulang di Unsyiah Kuala. Nah, apa aja sih tahapan-tahapannya, step by step-nya apa aja? Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit ya ke kalian. Di Universitas Syiah Kuala itu tahapan daftar ulangnya yang pertama adalah pengisian biodata uang kuliah tunggal berkeadilan atau UKTB, yang dimana pengisian ini dilakukan secara online melalui laman http uktb.unsyiah.ac.id. Dan waktu pengisian UKTB ini mulai tanggal 19 sampai 27 Juli 2021. Nah, kemudian syarat atau dokumen apa aja sih yang harus kalian lampirkan dalam pengisian biodata UKTB ini? Jadi ini di sini dokumennya tuh ada banyak banget ya. Ini aku sebutin beberapa aja, itu contohnya kayak ada file scan kartu keluarga dalam format JPG, kemudian ada file scan rekening listrik 3 bulan terakhir dalam format JPG juga, terus ada file scan rumah orang tua dalam format JPG juga, terus ada file scan surat keterangan lulus SLTA tahun 2021 dalam format JPG juga, dan sebagainya. Kalian harus lihat secara detail ya. Kemudian step yang kedua yaitu melakukan pembayaran uang kuliah tunggal berkeadilan atau UKTB tadi mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021 secara host to host melalui beberapa bank, yaitu ada Bank Mandiri, terus Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Nah, setelah itu kalian akan mencetak nomor pokok mahasiswa sementara ini tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 melalui laman http://uktb.unsyiah.ac.id. Nah, menu cetak KTMS ini itu bisa dilakukan bagi kalian yang sudah melakukan pelunasan UKTB tadi. Nah, kemudian pengaktifan email yang tertera pada KTMS itu dilakukan setelah kalian bisa mengunduh KTMS-nya. Kemudian, oh ya, ini ada info juga untuk memudahkan proses registrasi ulang calon mahasiswa baru lulusan SNMPTN 2021, kalian itu dihimbau untuk melihat gitu ya beberapa laman YouTube dari Unsyiah ini yang berisikan ada kayak gimana tutorial mengisi KRS online, terus aktivasi akun email juga, gimana cara mengaktifasinya, dan lain sebagainya. Kalian nanti coba cari tahu ya. Kemudian step selanjutnya adalah pengisian KRS. Ini dilakukan secara online juga pada tanggal 28 Juli sampai dengan 5 Agustus 2021 pada laman http://krsonline.unsyiah.ac.id. Kemudian ada juga nih pengenalan perpustakaan, pengenalan Osimpus, dan lain hal itu berkaitan dengan proses registrasi mahasiswa baru akan diumumkan di kemudian hari. Jadi kalian harus mengupdate juga informasi tentang pengenalan perpustakaan, pengenalan Osimpus ini, itu supaya kalian nggak ketinggalan infonya gitu ya. Kalian harus pantengin website resminya Unsyiah Kuala. Nah, kemudian kalian harus mengupload berkas akademik dan pas foto menggunakan layar dan baju alma mater sesuai template yang ada pada laman http://berkasakademik.unsyiah.ac.id setelah mengisi biodata online pada laman krsonline.unsyiah.ac.id untuk mendapatkan KTM. Mungkin segitu aja sih ini. Terus kalau kalian scroll ke bawahnya ini pengumumannya tuh kayak tinggal himbauan-himbauan aja dalam mengisi KRS, itu ada beberapa himbauannya juga. Kalian baca juga ya secara detail. Nah, nanti aku taruh linknya di description box, kalian harus cek. Lanjut ke universitas atau PTN yang kedua akan aku bahas itu adalah Universitas Bengkulu. Nah, di sini di website resminya itu pengumumannya ini dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2021 oleh rektornya. Kemudian di sini pengumumannya tuh ya berisi tentang bagaimana tata cara registrasi gitu ya, calon mahasiswa baru. Nah, ini aku bacain secara ringkasnya aja ya.
Yang pertama, kalian itu harus melakukan pembuatan akun, unduh berkas, dan melengkapi berkas UKT. Nah, pada step ini itu calon mahasiswa baru wajib membuat akun mulai tanggal 14 sampai dengan 17 Juli 2021 pada laman http://rekmaba.unip.ac.id. Kemudian calon mahasiswa baru juga wajib mengunduh, melengkapi berkas UKT dan melengkapi dokumen pendukungnya di laman http://rekmaba.unip.ac.id pada menu download dokumen. Kemudian step pengisian data dan unggah berkas. Nah, pada step ini calon mahasiswa baru wajib mengunggah dokumen akademik, berkas UKT dan dokumen pendukungnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, itu kalian harus menyertakan kartu peserta SMMPTN Barat, kemudian ada juga ijazah atau surat keterangan lulus bagi tamatan SLTA tahun 2021. Kemudian ada juga nih surat pemeriksaan bebas buta warna dan lain sebagainya ini. Terus ada berkas UKT, kemudian ada pengisian data secara daring dengan jujur, lengkap dan benar. Ini dilakukan pada tanggal 16 sampai 21 Juli 2021 di laman http://rekmaba.unip.ac.id pada menu isian biodata. Nah, kemudian ada juga kalian harus mengunggah atau mengupload berkas-berkas itu mulai tanggal 16 sampai dengan 21 Juli 2021 di laman http://rekmaba.unip.ac.id pada menu upload dokumen. Nah, kemudian ada step tentang besaran dan pembayaran UKT nih. Jadi di step ini tuh besaran UKT tiap calon mahasiswa baru dapat dilihat mulai tanggal 23 Juli 2021 di laman http://rekmaba.unip.ac.id pada menu lihat besaran UKT. Nah, nanti di tanggal 23 Juli itu kalian bisa ngeliat tuh berapa sih UKT yang harus kalian bayarkan itu di laman website tadi ya. Kemudian, calon mahasiswa baru yang telah ditentukan UKT-nya itu wajib melakukan pembayaran UKT mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021 dengan membawa surat pengantar pembayaran ke outlet bank yang dapat dicetak di laman http://rekmaba.unip.ac.id dengan beberapa ketentuan. Jadi ini ada ketentuan ya, kayak misalnya khusus program studi D3 Kepidanan dan lain sebagainya, itu ketentuannya hanya dilakukan via teller di Bank Bengkulu dan ada ketentuan lainnya ini kalian bisa cek sendiri nanti ya di websitenya. Kemudian step selanjutnya yaitu ada kalian melakukan pencetakan kartu tanda mahasiswa atau KTM sementara dan pembuatan KTM. Nah, di bagian step ini tuh calon mahasiswa baru Universitas Bengkulu yang telah melakukan pembayaran UKT dapat melakukan pencetakan KTM sementara setelah dilakukan verifikasi dan pembuatan nomor pokok mahasiswa atau NPM di laman http://rekmaba.unip.ac.id pada menu cetak KTM sementara. Kemudian di step ini juga KTM sementara itu merupakan syarat untuk pembuatan KTM di BNI Kantor Kas Universitas Bengkulu. Kecuali ada beberapa program studi ya, misalnya D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan D3 Farmasi. Nah, di surat ini juga ada ketentuan-ketentuan lain yang kalian harus baca juga secara teliti. Nah, ini akan aku taruh linknya di description box ya, jadi kalian bisa cek juga langsung. Setelah tonton video aku, kalian bisa langsung cek. Lanjut ke universitas atau perguruan tinggi negeri yang ketiga akan aku bahas itu adalah Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau ISBI Aceh. Nah, di sini tuh pengumumannya sudah ada ya, dan ini akan aku bacakan secara kurang lebih ya, singkatnya aja sih, biar cepet juga. Nanti kalian kalau mau lebih lengkapnya, kalian bisa cek sendiri. Nah, di sini di pengumuman itu ada langkah-langkah pendaftaran ulang yang harus dilakukan bagi calon mahasiswa baru. Itu ada stepnya, ada 4 ya. Nah, ini yang pertama yaitu melakukan pendaftaran ulang mahasiswa baru jalur SMMPTN Barat 2021 dapat dilakukan pada tanggal 15 sampai 28 Juli 2021 secara online melalui laman http://siramai.isbiaceh.ac.id hingga mendapatkan NIM mahasiswa yang dikirim lewat email yang didaftarkan. Step kedua, bagi mahasiswa non-KIP kuliah, pembayaran UKT itu dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, ex Bank Syariah Mandiri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu bisa melalui teller BSI ex BSM tadi ya, dengan menyebutkan nama institusinya, terus menyebutkan nomor ujian SMMPTN Barat. Kemudian bisa juga melalui internet banking, khususnya yang memiliki rekening BSI ex BSM. Kemudian bisa juga melalui ATM khusus BSI,
XBSM dengan memasukkan kode ISBI yaitu 3406 dan nomor ujian SMMPTN Barat kalian. Nah, kemudian step selanjutnya itu pengisian KRS mahasiswa itu baru dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 13 Agustus 2021 secara online. Link pengisian KRS akan diinfokan selanjutnya pada web resmi ISBI Aceh, yaitu http://isbiaceh.ac.id. Jadi supaya kalian tahu informasinya tentang pengisian KRS ini, supaya kalian nggak ketinggalan infonya, itu kalian harus sering cek-cek terus ya di laman websitenya ISBI Aceh. Kemudian step selanjutnya yaitu bagi mahasiswa yang mengalami kendala pada saat melakukan pendaftaran ulang, pembayaran UKT maupun pengisian KRS itu dapat menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru ISBI Aceh. Nah, di sini ada kontaknya, ini ada mungkin bagian staffnya ya, di sini ada kontaknya. Kalian bisa tanya, bisa di chat langsung ke panitianya kalau kalian ada permasalahan atau ada kendala dalam melakukan pendaftaran ulang, pembayaran UKT maupun pengisian KRS online tadi. Nah, segitu aja ini di websitenya Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Nanti akan aku taruh linknya di description box ya. Pokoknya kalian harus sering update terus ya tentang ISBI Aceh ini, mahasiswa-mahasiswanya. Terutama di pengisian KRS ini kan masih akan ada info selanjutnya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, harus sering dicek laman websitenya ya. Oke, yang terakhir, yang keempat itu adalah Universitas Siliwangi. Nah, di sini sudah ada suratnya juga. Itu dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2021, ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademiknya surat ini. Nah, di surat ini berisikan tentang tata cara pelaksanaan registrasi online calon mahasiswa baru jalur SMMPTN Barat dan jalur SM Unsil tahun 2021. Nah, ini jadi digabung ya tata caranya gitu dalam satu surat. Jadi di sini aku akan bahas yang jalur SMMPTN Baratnya aja. Nah, di jalur SMMPTN Baratnya itu dibagi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 20 Juli 2021. Nah, di tahap pertama ini apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah menyiapkan beberapa dokumen atau syarat-syaratnya ini seperti nomor peserta SMMPTN Barat, kemudian nomor induk siswa nasional atau NISN, kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian ada juga kalian harus menyiapkan file foto. Ini ada file foto berupa pas foto berwarna yang terbaru dengan background merah, ukuran 4x6. Resolusinya itu sekurang-kurangnya 400x600 pixels. Dan ukuran filenya itu maksimum 100 KB dalam format JPEG. Menghadap ke depan dengan ketentuan. Nih. Laki-laki itu menggunakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam. Untuk perempuan yang berhijab itu memakai blazer hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan jilbab hitam. Kemudian bagi perempuan yang tidak berhijab itu memakai blazer hitam, kemeja putih, dan dasi hitam. Nah, kemudian kalian juga harus menyiapkan soft copy atau scanan gitu. Ini ada banyak banget, ini aku sebutin beberapa aja ya. Ini ada kayak rapor sekolah selama di SMA itu dari semester 3 sampai dengan semester 5 yang sudah dilegalisir. Kemudian menyertakan surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah atau kepolisian yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada juga harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter, terus menyertakan slip gaji atau surat keterangan penghasilan kedua orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah kalian. Kemudian slip itu ditandatangani juga oleh pihak yang berwenang. Kemudian kalian juga harus menyertakan file scanan dari kartu keluarga, terus bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Nah, di tahap 2 itu akan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 30 Juli 2021. Nah, setelah kalian selesai di tahap pertama tuh akan langsung lanjut ke tahap 2 ini ya. Nah, di tahap 2 ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kalian akan melakukan login. Nah, login ini sesuai akun SMMPTN Barat ya. Yang kedua adalah unduh, isi, lalu scan surat-surat yang tersedia pada laman http://pmb.unsil.ac.id. Itu terus ada juga melihat besaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP.
Kemudian kalian juga akan mengunggah soft copy surat-surat yang telah di-scan ke laman http://pmb.unsil.ac.id. Terus melakukan pembayaran uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi atau IP tadi sebesar yang telah ditetapkan ke Bank BTN. Yang selanjutnya yaitu kalian mengklaim nomor pokok mahasiswa. Nah, itu tadi step-step yang harus kalian lakukan di tahap yang kedua ya. Jadi kalian jangan sampai terlewatkan satupun syarat-syaratnya ini, ketentuan-ketentuannya. Kalian harus baca secara teliti. Nanti aku akan taruh link pengumumannya ini di description box. Jadi kalian harus cek juga. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang masih bingung nih sama tata cara pendaftaran ulang atau registrasi di beberapa universitas setelah kalian itu dinyatakan lolos SNMPTN Barat. Nah, 4 universitas tadi yang udah aku bahas itu nanti link informasinya itu akan aku taruh di description box. Jadi kalian wajib banget cek lagi ya secara berkala, secara rutin supaya kalian terus mendapatkan update-annya supaya nggak ketinggalan info. Nah, kemudian kalau teman-teman semua masih pengen tahu nih universitas lain gimana sih tata cara pendaftaran ulangnya, terus kalian pengen aku bahas juga universitas itu, kalian boleh komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. And thank you guys for watching and see you. Bye-bye.